Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlianti Oktaviana, NPM 18160126. Saya dari Prodi PGSD 5C, STKIP PGRI Bandar Lampung. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil observasi saya di SDN 1 Durian Payung dengan Ibu Grace SPD dan siswi yang bernama Afika Ananda Putri dan Imelia Azhara Putri. Baiklah, yang pertama ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau bahan segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dari guru kepada murid-murid dalam kegiatan belajar mengajar, yang tentunya nyata dan dapat dilihat peserta didik, sehingga mampu merangsang kemampuan berpikir konkret peserta didik dengan cara melihat langsung benda atau contoh dari materi yang dijelaskan. Guru menggunakan media berupa kertas yang sudah diberisikan tulisan atau huruf dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan juga pada sekarang guru juga menggunakan uang sebagai media nyata pembelajaran tentang uang dalam pembelajaran matematika, serta menggunakan media visual berupa proyektor yang digunakan untuk menyampaikan materi, sekaligus membuat siswa tidak merasa jenuh karena selalu berpusat dengan materi yang ada di buku. Yang kedua, kendala yang dihadapi oleh Ibu Grace SPD, yaitu terdapat peserta didik yang sering tidak masuk sekolah atau izin. Hal ini menyebabkan peserta didik tersebut ketinggalan pelajaran atau materi pembelajaran. Kemudian solusi yang dilakukan guru yaitu melakukan pemanggilan orang tua peserta didik untuk melakukan pengarahan agar sama-sama membimbing serta menumbuhkan semangat peserta didik agar tidak sering izin atau tidak masuk sekolah karena hanya malas. Secara tegas dinyatakan bahwa ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai agen pembelajaran. Yang pertama itu kompetensi adalah kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang keempat ada kompetensi sosial. Dengan adanya kompetensi yang dimiliki guru ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang ada pada kelas tersebut. Yang ketiga, teknik evaluasi yang diterapkan di kelas 3 SDN 1 Durian Payung ini yaitu tertulis dengan cara menjawab melalui tulisan dan lisan atau tanya jawab peserta didik. Penilaian tertulis adalah penilaian yang dilakukan seorang tenaga didik untuk mengetahui bagaimana respon atau jawaban siswa dalam bahasa tulisannya sendiri. Jadi, anak dituntut untuk menuliskan argumennya secara tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Merupakan penilaian di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Dengan adanya teknik evaluasi pendidik dapat mengetahui sejauh mana peserta didik sudah mengerti atau paham tentang materi yang dijelaskan. Teknik evaluasi tertulis sebaiknya diikuti dengan teknik evaluasi tanya jawab
atau lisan, di mana hal ini dapat sekaligus membantu siswa dalam melatih mental, serta kemampuan berbicara atau kepercayaan diri siswa saat berbicara di depan orang lain. Yang keempat, pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Grace SPD di SDN 1 Durian Payung yaitu pendekatan individual. Hal ini cukup relevan dengan pandangan Oswald Crouch pada fase anak usia dasar umumnya mengalami keguncangan jiwa yang memanifestasikan dalam bentuk sifat Trotzatau, sifat keras kepala, suka membantah, menentang orang lain terutama terhadap orang tuanya. Dengan sifat yang sering dijumpai pada anak usia dasar seperti ini, di mana anak belum memiliki sifat keras kepala, ingin menang sendiri, dan sulit menerima arahan orang lain, serta sifat anak yang masih ingin sekali diperhatikan atau sering disebut manja. Pendekatan individual memang pendekatan yang cocok untuk anak usia sekolah dasar. Yang kelima, menurut guru, terkait KBM pada saat pandemi ini yang dilakukan yaitu pembelajaran melalui jaringan atau daring tidak cukup efektif untuk pembelajaran anak kelas 3 SD. Hal ini dikarenakan kurangnya bimbingan atau arahan langsung dari guru terhadap siswa. Guru tidak dapat menjelaskan langsung setiap materi kepada siswa, melainkan hanya melalui grup WA saja. Solusinya yaitu guru harus memberikan perhatian ekstra terhadap peserta didik melalui WhatsApp kelas yang sudah dibuat atau guru langsung berkomunikasi kepada wali murid untuk membicarakan solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini. Agar lebih jelasnya, wali murid juga mendatangi rumah wali kelas agar mendapat solusi atau dapat bermusyawarah terkait solusi yang pas, tentunya dengan selalu menaati protokol kesehatan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.